Rich People, Motivated kali ini akan membahas hal yang sangat krusial di mana aturan negara bisa berpotensi merugikan atau menghambat perkembangan daripada UMKM. Nah, hari ini saya mengundang sahabat saya untuk membahas bagaimana bisnisnya itu terkena obstacle karena adanya ketidakkonsistenan atau selalu adanya perubahan-perubahan daripada aturan yang akhirnya membuat omsetnya turun, malah bingung harus ngerjain apa, dan ini secara jangka panjang diperkirakan bisa menjadi problems buat UMKM lainnya yang pada akhirnya saya pikir bisa justru menurunkan produktivitas daripada Indonesia dan membuat kita makin bergantung pada impor. Nah, pembahasan kali ini Anda perlu catat baik-baik, Anda perlu dengarkan, dan silahkan nanti berikan saran agar mudah-mudahan bisa didengar oleh regulator dan pemerintah bisa terus memperbaiki dan tentunya memotivasi para UMKM untuk bisa terus berkarya lebih baik. Oke? So stay tune, bagikan buat yang lain, kita akan mulai saat lagi. Rich People, Albert Putra. Thank you bro. Luar biasa. Finally gue di-invite di salah satu channel fenomenal yang gue tontonin nih. So Mantap. what's up Rich People? Halo. Jadi Albert Putra juga punya YouTube channel yang ngerjain banyak podcast. AP Podcast ya, A Podcast. Ya. Podcast Albert ya. Putra, silakan follow nanti karena banyak juga orang-orang yang bisa memberikan kalian inspirasi. Nah, bahasan kali ini tuh spesial karena gua undang lu, kita anggap you sebagai korban daripada regulasi pemerintah yang berubah-ubah. Ya bisa dibilang begitu. Beliau punya bisnis adalah karoseri. Kalau mau tahu karoseri itu biasanya dia bikin mobil toilet, terus truk ya. Truk diganti. Betul. Apa aja biasa kalau karoseri cakupannya apa? Nah kalau karoseri mungkin pada ada yang udah tahu karoseri gue tuh Bengawan Karya Sakti. Jadi emang udah established dari tahun 2007 ya. 2007. Okay. Jadi emang kebetulan bokap gue namanya Bengawan. Jadi dipakai namanya itu. So, karoseri gue lebih spesifik ke dump truck. Jadi emang bener-bener industri ya? Industri, commercial vehicle yang lebih banyak ke arah komersil. Jadi emang ada truk, kita juga bisa buat, ya mostly orang udah tahu kalau ke Bengawan Karya Sakti, we can build anything for you. Jadi emang gue udah bisa dump truck, gue bisa firefighter, gue bisa ambulans, gue bisa... Bis dibikin kamar juga bisa dong? Bis bisa, cuma itu doang. Bis kita udah stop lini bis karena emang nggak fokus lah waktu itu. Jadi emang kita bener-bener ke... apa ya, bicaranya mobil yang buat kerja keras lah kita bilangnya begitu. Tapi basically kalau misalnya gue beli kayak Isuzu Elf atau L300 gitu ya, terus lu bikinin kayak truk makanan juga bisa kan? Bisa banget. Itu konsep karoseri. Dan ternyata bisnis dia kena problem gara-gara adanya perubahan aturan yang begitu dahsyat. Nah, kenapa gue undang di sini namanya Motivated kan event ini, motivasi untuk tetap kaya atau menjadi kaya. Seorang pengusaha yang selama ini mungkin kalian dengar adalah orang yang udah sukses bisnisnya seakan-akan wow. Nah, sekarang gue hadirin ini orang kena problem. Terus gimana dia bisa tetap survive dan gimana caranya supaya nggak bangkrut. Betul. Dan ini juga harusnya bisa menjadi pesan pada pemerintah bahwa kalau misalnya pemerintah tidak kontrol sampai bawah dan akhirnya banyak aturan-aturan dari daerah ataupun dari kementerian, sebuah kementerian itu, ini kebetulan karena bisnis Anda ada hubungan sama Kementerian Perhubungan ya? Kita ya otomatis. Sama perhubungan kan? Jadi mungkin juga ada yang Kementerian Perikanan, Kementerian Keuangan. Nah ini kan tidak hanya satu kasus, pastinya banyak. Dan kebetulan gua ngeliat lu tuh mewakili gitu UMKM yang kesandung regulasi dan membuat jatuh. Nah, diharapkan nanti bisa membuat sebuah perubahan dan ini satu suara, kalian bisa share kalau mengalami yang satu hal yang serupa, nanti silakan komen, tentunya komen yang positif ya, supaya pemerintah juga bisa dengar dan mempertimbangkan. So, Anda sebagai pelaku UMKM ya, karoserinya tuh kena obstacle kayak gimana sih sebenarnya? Obstacles pertama yang kita rasakan tuh lebih ke arah perizinan. Jadi izin yang ya kita semua tahu lah, udah rahasia umum, izin kita suka berubah-ubah. Ya. Jadi memang dari pertama karoseri dibangun sampai sekarang itu sudah mungkin udah ada sampai 4-5 kali ganti mungkin sudah ada. Aturannya? Betul. Dalam periode berapa lama? Wah, kalau dari periode mungkin biasa ya
bisa dibilang setiap pergantian Kasubdit ganti ya, aturan. kurang lebih. Kayak begitu ya. Jadi bisa mungkin Kasubdit yang baru atau ya mungkin udah dirombak semuanya nih, ada punya ide yang lebih baik menurut mereka. Ganti. Jadi langsung diproses lah ibaratnya begitu. Diganti semua sistemnya. Ya mohon maaf tanpa Bicara kepada ya, kurang pelaku lebih usaha gitu ya. tidak diinfokan ke kita dan mungkin juga ke konsumen. Ya, Ini yang menjadi membuat kita terganggu lah, karena mestinya kita bisa melakukan hal yang yaitu kita bisa bicarakan repetisi ya. Ya. Mengerjakan mobil yang sama ya repetisi. Betul. Terus kita juga mengikuti suara konsumen. Jadi kalau konsumen ada kebutuhan dengan ukuran spesifik, itu pasti sudah kita bicaranya dia sudah memiliki perhitungan. Ya. Perhitungannya lebih ke arah, misalnya dia jualan, let's say satu dusnya ukuran sekian, dia akan membuat mobilnya cukup untuk let's say 200 dus. Ya, itu cost dia sekali trip kan. Karena itu sudah, kalau ya kita orang bisnis, rich people pasti udah ngerti, pasti sudah ada fixed cost-nya di situ. Ya. Sudah ada perhitungannya. Dan otomatis mobil ini bukan sebagai penambah masalah, mestinya kan sebagai solusi. Oke, masalahnya apa dengan perhubungan? Setiap mobil itu ibaratnya kalau kita punya bangunan, kita harus punya izin untuk membangun. IMB lah ya. Betul, IMB. Seperti gimana juga sebuah mobil. Mobil ini akan datang ke tempat kita, mungkin kalau pada suka lihat di showroom, itu pasti berupa chassis doang, akan nyampe ke tempat kita berupa chassis dan kita buat belakangnya. Itu tugas karoseri. Jadi kayak truk itu kalau kalian lihat kan belakangnya kosong nih. Nah nanti belakangnya mau dibikin apa tuh terserah karoseri. Betul. Gitu. Nah, konsumennya akan bilang, saya maunya ukuran sekian untuk kapasitas muat sampai 20 ton misalnya. Jadi kita akan mengakomodasi hal tersebut. Jadi kita akan ya bikin gambar kerja dan lain-lain dan akan kita ajukan izinnya. Oh jadi habis lu bikin lu ajukan izin gitu? Kita ya. Per karoseri atau per kategori atau gimana? Per mobil. Buset, izinnya tuh per mobil? Betul, per mobil itu jadi mungkin untuk teman-teman udah ada yang tahu bahasa istilahnya KIR. Ya, KIR. KIR. Ya, jadi KIR. mobil itu harus kan tiap tahun ibaratnya kita bayar STNK, dia juga harus bayar KIR. Ya. Otomatis. Nah, setiap mobil itu akan disurvei. Kita kirim ke tempat pengecekan, akan dicek semuanya, bila semuanya accept lah, sudah disetujui semuanya, surat akan datang ke karoseri dan mobil itu sudah layak pakai. Oke. Cuma sangat disayangkan ini yang menjadi sudah bolak-balik di pembahasan nih rich people, karena apa yang diminta konsumen, apa yang diminta negara itu nggak pernah nyambung. Ini nih masalahnya. Terus kita sebagai ya saya bisa bilang kita pihak ketiga nih. Ini kita harus jadi jembatan antara konsumen dan negara. Karena negara kita paham juga negara butuh jalan, biaya untuk perbaikan jalan tuh nggak kecil. Ya. Itu besar dan kalau berulang-ulang ya negara pasti berat juga hanya untuk perbaikan jalan. Cuma untuk konsumen kita ya mau gimana pun mereka juga ada perhitungan. Ini yang suka saya bahas sama teman-teman karoseri juga, di mana kenapa sih nggak dikumpulin aja jadi satu nih kitanya nih? Bolak-balik yang dikumpulin cuma sebagai pihak ketiganya, karoserinya. Ya. Kita karoseri, maaf kata, dibuat sebagai penyaring. Tapi kalau pembelinya kita nggak kasih tahu, nggak langsung dikirimin surat misalnya, itu akan jadi masalah buat kita. Sekarang dari hukum ekonomi, di mana-mana udah selalu bilang konsumen itu raja. Ya. Kita kasih tahu, konsumen bisa lebih galak dari kita. Ya. Jadinya kalau saya sempat ada sounding juga ke pihak Dishub. Pak, kalau Bapak yang ngomong, Bapak pakai lambang Pak di sini. Di sini ada lambang-lambang, ada pangkat Pak. Orang juga akan segan. Gimana pun Bapak yang menciptakan aturan, yang membuat kelancaran di lalu lintas Indonesia juga gitu. Maksud saya, bila emang hukum ini harus ditegakkan, boleh dengan cara keras, boleh dengan cara yang maksudnya gentle, tegas, cuma dengan
pemberitahuan yang lebih Berarti konkret. problemnya adalah komunikasi pemerintah kepada Kurang masyarakat lebih, itu ya. nggak ada. Betul, kan? betul. Sama lah kayak vaksin kemarin. Akhirnya gue bikin konten tentang vaksin. Yeah. Ya kan? Karena mereka sampai ada hoax ini vaksinnya mengandung babi dan seterusnya. Karena ya kementeriannya sendiri tidak memberikan satu pemahaman yang jelas, ya hanya media yang mungkin bisa dipelintir dan seterusnya. Jadi nomor satu mungkin dari pemerintah sendiri harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa lu udah nggak bisa lo bikin atau request yang aneh-aneh. Nah tapi masalahnya ada nggak sekarang karoseri yang mereka bisa melayani permintaan yang lu nggak berani lakukan? Gitu? Sebetulnya sekarang banyak karoseri. Maksudnya kita karoseri yang bisa dibilang Taat hukum. yang taat hukum dan kita masih normal, kita tetap mau mengikuti aturannya. Cuma ya maaf, kita juga butuh hidup, karyawan-karyawan kan butuh hidup. Jadi at the end of time kita harus cari cara gimana dengan cara tetap taat hukum tapi harus menghidupi orang banyak. Bentar dulu, berarti ada dong karoseri yang melanggar hukum? Sebetulnya ada. Tapi kenapa mereka jalan? Nah itu kita nggak tahu, saya juga nggak mau. Dan faktanya jalan sampai sekarang? Kurang lebih jalan, cuma kelihatannya sudah going down juga sih. Karena memang dikerasin. Betul. Ya, berarti kan adanya perbaikan sistem korupsi juga udah mulai berkurang. Betul. Itu satu hal positif. Cuma ya itu tadi, berarti kalau kondisi seperti ini masih lu diinjak terus dengan aturan seperti ini, bisnis lu hancur lama-lama. Sooner or later kita semua karoseri akan teriak. Semua teman-teman, kebetulan kita punya asosiasi, ya balik lagi kurang aktif, asosiasi karoseri. Kita suka ngobrol di dalam situ, kita suka membahas apa yang harus kita lakukan. Cuma balik lagi, kekuatan kita tidak ada artinya. Karena balik lagi, ini sudah rahasia umum, sudah dilihat, sudah dipakai semua orang. Anggap aja mobil kalau emang tidak boleh panjang 12 meter, dijelaskan kenapa, tapi bukan ke kita, karoseri. Karoseri benar-benar kita menjahit baju. Kita menjahit baju berdasarkan ukuran orang. Ya lo harus jelasin ke masyarakat dong. Betul. Masyarakatnya yang pakai soalnya. Tapi kalau kita yang disuruh jadi penyaring, itu yang susah. Dia anggap lu nggak kompeten, dia cari tempat lain. Tapi ya orang lain tetangga bisa aja bikin. Ya dengan segala macam caranya, swap, sogok, apapun cara kotor itu dugaannya kan? Bisa terjadi, betul. Oke. Kalau sana ini terus dilakukan, walaupun sekarang udah bersih, nggak bisa sogok, katakanlah semua tidak boleh memang ya. Jadi akhirnya mereka merasa bahwa oke memang nggak ada jalan. Mereka bisa import nggak sih masukin? Pada akhirnya mereka bikin di karoseri Jepang atau di mana Amerika, mereka bawa nih ke sini. Nah ini sebetulnya ya untuk dibuka ke forum ya. Ini semua yang ditakutkan sama pebisnis karoseri. Oke. Intinya pebisnis karoseri pun ada pandangan ke sana. Sebagai pemerintah, sebagai negara tidak takut. Kenapa? Tetap aja industri ini akan terus berjalan kok. Pembangunan tidak akan pernah habis. Indonesia ini negara besar. Pembangunan baru, kita cuma bisa mendengar pembangunan terjadi di kota-kota besar doang. Tapi cepat atau lambat kota-kota kecil akan kena dampaknya dan tetap akan berkembang dan butuh mobil. Nah karoseri ini, kan ini produk Indonesia, mestinya kan didukung lah ya. Kenapa sih kalau cuma sebatas soal aturan, soal ukuran kan bisa dibahas. Yang penting jelas dan bisa dipegang lah, bisa dipercaya. Karena kita bikin izin bukan gratis loh. Jadi bayar. Jadi aturan ukuran tadi sebelumnya boleh, sekarang nggak boleh gitu maksudnya? Iya. Tahun berapa boleh? Itu ada beberapa. Jadi kita ngajuin ukuran ini kan beda-beda tahun ya bro ya. Jadi bisa aja ada yang tahun 2012, ada yang bisa tahun 2013, tapi tahu-tahu nanti di 2015 ganti regulasi. Nggak boleh. Betul. Aturan segini, ukuran segini ya bisa. Padahal image publik ukuran segitu boleh, kan gitu. Kok saya dulu pesen di Bengawan Karya Sakti bisa, sekarang kenapa nggak bisa? Ya pasti kita ngomongnya karena aturan pemerintah sudah berubah. Ya. Kita bisa buatnya Pak, tapi kita tidak bisa mengajukan izin. Ya sama aja bohong dong. Betul. Sekarang kalau dia mencoba ngendarain mobil itu tanpa izin, apa yang dilakukan? Ditilang atau apa? Mestinya sih ditahan ya mobilnya ya. Cuma kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Karena ya gini lah, kita open aja lah. Pasti mereka punya caranya masing-masing lah. Karena mereka juga butuh survive.
semua orang yang punya bisnis di dunia ini pasti gimana caranya untuk membuat bisnisnya survive dulu. Banyak orang yang bertumpu hidupnya sama bisnis ini juga soalnya. Iya, iya. Jadinya pasti gimana caranya kita untuk survive. Balik lagi, itu satu kertas izin bro, tuh 2 digit loh bro. 2 digit? Bisa sampai 2 digit bro. Itu resmi atau enggak? Resmi. Resmi? Iya, ini Bengawan Karya Sakti dulu dikenal dengan izin paling lengkap. Lu bayar semua izin sesuai aturan? Yes. Masuk ke kantong negara dong? Iya. Oke. Kita bicara, ya waktu dulu masih 1 digit ya, namanya naik terus ya. Cuma kita izin kan, namanya kita buat izin kan dari satu jadi numpuk. Lama-lama kita punya izin banyak, lengkap. Orang butuh apa? Wah, Bengawan Karya Sakti pasti bisa buat. Itu udah terkenal seperti itu. Sampai di luar kota pun semua udah tahu itu. Cuma sekarang bicaranya, izin yang gue punya lengkap nih, yang dimana misalnya gue punya izin untuk bikin nasi goreng bro. Sekarang gue udah nggak boleh bikin nasi goreng. Oh ya? Karena nasi gorengnya gue izinnya udah nggak berlaku. Lo harus ngurus lagi izin? Iya, dan itu izinnya ibaratnya gue sehari-hari masak nasi goreng, gue jualan nasi goreng, tiba-tiba gue nggak boleh jualan. Gara-gara ganti pemain di kementerian dan dia bikin aturan. Betul. Ya saya bukannya mau menjatuhkan, cuma pada intinya niatnya misinya baik. Cuma mungkin cara penyampaiannya yang kurang baik. Tidak applicable ya? Betul, karena ya mungkin sakleknya boleh lah. Cuma harus dipertimbangkan karena begitu sih pemilik bisnis yang memakai karoseri ini mau nggak mau ikutin aturan negara, rantainya nih gerak nih. Bahan baku pasti naik. Sandang pangan pasti naik, semuanya pasti naik. Multiplier effect ya? Pasti. Kenapa? Karena pasti yang pakai truk ini nggak jauh-jauh dari logistik kok, ngirim barang, nggak jauh-jauh dari material, semuanya pasti bersangkutan. Karena butuh mobil untuk ngirim barang. Ya secara jangka panjangnya akhirnya perusahaan juga cost-nya lebih gede, survive-nya susah. Ini katakan logistik cost-nya juga akhirnya lebih mahal, dia akan pass over aja kepada masyarakat. Yang harusnya sekilo 12.000, ya udah karena pemerintah naikin, gue lebih bleeding, ya udah sekarang gue charge lu 16.000. Iya, betul. Iya kan? Betul. Sorry to say ini lingkaran setan. Ujung-ujungnya inflasi dong. Betul. Habis itu yang kena lagi pebisnis. Pebisnis kena lagi. Karena ya gajinya minta naik. Gaji naik. Walaupun gaya hidupnya tidak berubah. Jadi coba kalian bayangkan ya. Ini hal kecil, ini mikro nih, Yes. yang paling detail. Jadi kenapa gua invite dia, lo tahu kan? Ini hal kecil yang kita coba kuak. Yang mana ini kalau secara akumulatif, ujung-ujungnya akan mengganggu secara makro nih. Betul. Betul kan? Betul. Nah sekarang aku tanya, kalau misalnya gue bikin truk tidak sesuai dengan aturan, gue jalan aja di Sudirman, yang nangkep gue polisi atau disub? Kalau polisi bisa tangkap. Tapi kan sekarang dengan adanya Kapolri baru, dia tidak boleh tilang nih. Betul. Nah itu gimana? Mungkin dia akan bakal nanya detail sih. Secara langsung gue nggak tahu nih, karena kan sekarang ini lagi pergerakannya lagi minim sekali. Cuma mungkin akan ada penangkapan secara perdata aja kali, karena ini ukuran tidak sesuai, mungkin akan disampaikan ke Dishub. Dishub akan melakukan pengecekan dan biasanya yang info-info terakhir itu bisa langsung dipotong. Hah? Dipotong? Ya, baknya langsung dipotong bisa. Karena mereka tidak sesuai bawa alat potong di tengah jalan? Ya paling minim lah. Paling minim nih pakai alat las, misalnya mungkin dikasih lobang atau apa ditandain lah. Berarti di lokasi mereka bolongin? Bisa, karena memang. Oh my God. Tapi ini emang aturan ini kita sudah dengar dan mereka memang mau menegakkan hukumnya, kita dukung banget. Terus terang kita dukung, cuma penyampaiannya tolong diperkuat lah. Ya, itu aja. Jangan main eksekusi aja langsung di lapangan. Betul. Ya jadi harapannya buat pemerintah apa nih sekarang? Harapannya. Karena ini fatal ya, ini lingkaran setan dan ini akan bola salju berdampak kemana-mana. Harapannya saya cuma 2. Izinnya dipastikan. Jadi pas estafet tidak berubah terus. Exactly. Ini juga terjadi di Kementerian Perhubungan Udara, Laut, saya pikir juga sama ya. Betul. Jadi yang you expect izinnya 1, ganti pejabat pun tetap dilanjutkan. Maksudnya gitu. Kita digembar-gembor cintailah produk dalam negeri. Ini kita orang negerinya benar-benar taat nih. Maksudnya, tapi kenapa yang tanda kutip nakal lebih didukung? Sorry loh, ya. Terus kenapa lu nggak ikut nakal aja? Iya, maksudnya kalau gue udah terjerumus nakal, itu akan jadi lingkaran setan baru bro.
Ujung-ujungnya ya UUD, semuanya UUD. Ujung-ujung duit. Iya, cuma di sini kan oke, kita support negara, gue nasionalis. Gue pengen negara kita lebih baik lah. Dengan cara ikutin aturan, izin. Kalau gue mau nakal, gue nggak bikin izin, bro. Hemat banyak banget, bro. Nah, harapan gue tadi balik lagi satu, gue minta izin yang jelas. Jadi buat teman-teman karoseri juga yang benar-benar kerja secara positif, secara benar, tuh tahu dan mereka bisa mengkerucutkan apa yang mau dikerjain. Karena izin pun tidak semurah itu, balik lagi. Jadi kalau emang saya pro-nya di bidang truk, saya akan lakukan truk. Dan, spesialisasi di situ. Nah, dan negara pun akan jadi apa ya? Bangga akan produk negeri, bangga akan hasil kualitas kerja kita, karena emang barang yang kita gunakan itu bahkan negara lain pun membanggakan. Orang Jepang suka datang ke karoseri gua. Oh ya? Orang Jepang suka datang, sharing ilmu, tukar ilmu, bahkan suka nongkrong di tempat gua. Kok bisa ya ini berdiri, di tempat gua nggak bisa? Maksudnya secara ilmu jadi sharing, masa negara orang bisa banggain, negara sendiri enggak? Dipersulit. Satu. Terus oke, kalau secara ukuran relevansinya banyak, mungkin dari jalan rusak atau apa. Nah, balik lagi, yuk duduk bareng-bareng, tapi jangan digantung kitanya. Dikasih kepastian, ya kalau digantung terus lama-lama kering kan kita. Ya, benar. Jemuran aja kan berapa hari diambil. Nah, untuk yang kedua, cintailah produk negeri, jangan sampai karoseri kita tutup, terus kalian pakai barang Jepang. Apa artinya merdeka buat kita? ATPM. Apa tuh? Ada singkatannya? Apa singkatannya? Nggak tahu juga, gue kira ada singkatannya. Nggak, maksudnya kayak ATPM sih happy aja pasti bro. Ya kan? Karena apa? Mereka ya udah enak banget, gue jadi nggak usah kontak karoseri, cuan gue nambah. Ya kan? Cuma import dong. Jatuhnya import terus. Ukurannya juga sama, bahkan ya dibilang lebih baik belum tentu. Ini penting nih guys. Jadi ketika Anda melihat bahwa import Indonesia besar, buat pemerintah juga, kalian mau mengirit supaya tidak terjadi neraca perdagangan defisit. Tetapi kalau regulasi kalian tidak dilakukan dengan baik, ujung-ujungnya industri dalam negeri mati, ya udah datengin aja sesuai permintaan rakyat. Betul. Gue datengin, gue dagang aja import. Terus gimana Anda mau memperbaiki surplus neraca perdagangan? Betul. Itu poinnya sebenarnya. Jangan lupa bakal ada masalah orang kekurangan pekerjaan. Nah, karena karoseri itu dulu karyawan Bengawan itu bisa sampai ribuan. Oke. Jadi karyawan gue sempet sampai titik 1000 berapa? Gue lupa ya. 1000 di saat peak-peaknya nih, tambang lagi ganas nih. Kita kan harus cepet. Ini buat gambaran aja. Dalam seminggu gue bisa kerjain truk besar tuh 5 unit bisa keluar. Seminggu 5 unit? Seminggu, itu pun udah bicara. Karena karyawannya banyak? Ya. Sekarang lu pangkas jadi berapa? Sekarang jujur aja gue lebih banyak, ya karyawan tetap ada, cuma banyakan outsource. Kenapa? Karena kita nggak mau ke berat gaji fixed cost. Sementara pada saat pengusaha mau outsource, lu demo di mana-mana. Betul. Iya kan? Belum mereka ya, kita tahu lah serikat buruh dan kawan-kawannya. Nah, ini menjadi masalah pelik. Dan mudah-mudahan ini didengar dari Kementerian. Pak Budi Karya yang terhormat juga bisa melihat untuk menertibkan bagaimana estafet regulasi ini bisa dipastikan. Pengusaha itu simple kok. Mereka akan invest di Indonesia, apalagi sekarang ada SWF, ya. Pastinya akan menggandeng industriawan lokal, ya pengusaha lokal. Tapi prinsipnya mereka akan invest di Indonesia dengan syarat satu, kepastian hukum, konsistensi hukum. Setuju. Itu yang harus dijaga karena ini nanti akan membantu bagaimana GDP Indonesia bisa terus bertambah, inflasinya berkurang, dan pengusaha bisa hidup. Setuju ya, banget. dan pada akhirnya masyarakat punya lapangan pekerjaan, ya ini bola salju lah. Iya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa dengar para pemangku kepentingan dari Pak Presiden, staf ahli, ya mungkin Pak Luhut bisa lihat juga, Pak Menteri Budi Karya. Jadi ini adalah salah satu pelaku usaha yang saya bisa undang ke sini dan memberikan masukan apa sebenarnya yang terjadi di bawah. Bagikan buat yang lainnya, semoga berguna. Thank you Bro Albert. Thank you Bro. Kita harapkan sekarang bisa
survive di dalam kondisi seperti Amin. ini. Setidaknya bisa jalanin karoseri yang lain ya, mungkin yang tidak ada hubungan sama industri, mungkin mobil yang lain, tadi kayak toilet dan seterusnya. Jadi prinsipnya obstacle tetap ada, tapi Anda selalu mencari cara untuk bisa bertahan ya, tidak kalah dengan situasi. Oke, Rich People, sampai ketemu di Motiva Rich berikutnya. Saya Gemma Guyardi, Albert Putra, sampai jumpa.